Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabat, Aki sengaja berada di tengah hutan ini. Ya sengaja, sebenarnya jangkar Aki bawa, tapi Aki letakkan di suatu tempat, ya, agar memancing kedatangan dari Bos Gimon ini. Ya, kalau dia sudah datang, kalau memang Aki berharap dia datang seorang diri, ya, biar pertarungan itu seimbang. Kemarin Aki dikeroyok dari Mahesa, Alek, bahkan Tyson menghadang Selamat, ya, termasuk Bos Gimon. Mereka sengaja berpencar-pencar agar apa? Agar mereka bisa memenangkan pertarungan karena mereka sangat licik, ya. Tapi mudah-mudahan dengan Aki ikat jangkar di tengah hutan ini, mudah-mudahan ya Bos Gimon datang seorang diri. Karena jangkar Aki suruh hubungi, ya, Bos Gimon. Kalau dia ingin selamat, kalau dia tidak menyelamatkan jangkar, akan Aki lempar ke jembatan jangkar. Ya, sebelum dia dilempar, kita lempar dulu ke sungai ataupun ke tempat jurang yang paling dalam. Karena apa? Karena Aki sudah lelah ya dengan perilaku-perilaku mereka ini, ya. Bukannya mereka sadar, mereka klaim kemenangan, padahal mereka sudah nyata bahwa mereka tumbang dan kalah. Tapi mereka tidak mau mengakuinya. Bahkan Mahesa menghubungi Tyson, menghubungi Alek, menghubungi semua saudara-saudara preman dari mereka, orang-orang yang tidak berguna di muka bumi ini, yang adanya hanya apa? Cacian, makian, hinaan yang keluar dari mulut mereka. Tidak ada etika, tidak ada sopan santun. Padahal sering Aki sampaikan, derajat kita di hadapan Yang Maha Kuasa itu adalah sama. Ketika kita lahir, kita tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa. Jadi jangan pernah kita hinakan walaupun orang tua kita miskin. Jangan pernah kita merasa rendah walaupun orang tua kita banyak kekurangan. Karena Aki yakin itulah cara Tuhan untuk mengangkat derajat hidup manusia hambanya di muka bumi ini. Ya sahabat-sahabat, ya sekali lagi Aki sampaikan, ya mudah-mudahan Aki ini berhasil, ya, berhasil menangkap Bos Gimon. Karena apa? Sudah hampir seminggu semua antek-anteknya disekap di padepokan, tapi Bos Gimon malah datang membabi buta, ya, menyerang ke padepokan. Bahkan dia sudah menghubungi Tyson, bahkan Tyson sempat dengan Mahesa menghadang Selamat. Berarti mereka bukan ingin mengakui kekalahan, tapi mereka ingin peperangan ini terjadi. Ya, kalau memang peperangan itu tidak bisa kita hindari, apa boleh buat, ya sahabat-sahabat. Ya, karena tujuan kita hanya baik, satu, menyadarkan dan mengingatkan mereka. Karena perilaku mereka sudah luar dari batas kemanusiaan, yang adanya merampas, mencaci maki, mengambil hak orang lain. Itu yang mereka lakukan hanya untuk apa? Kepuasan duniawi mereka. Makanya sering Aki sampaikan, ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, jangankan orang lain, orang tua sendiri pun bisa kita rendahkan, saudara sekandung pun bisa kita rendahkan. Ya, maka dari itu kepada sahabat-sahabat, Aki berharap sekali, ya, mudah-mudahan ketika kita saling mendoakan tentang kebaikan, walaupun kita tidak pernah berjabat tangan dan tidak pernah bertatap muka, tetapi kita mendoakan tentang kebaikan, itulah saudara. Jangan pernah kita mengumpat, jangan pernah kita menghina, jangan pernah kita mencaci orang lain, apalagi itu orang tua kita. Ya sahabat-sahabat, Aki ingin memantau, ya, ayo kameramen, kita pantau. Di sini saya kameramen, kita memantau ke sana kameramen, ya. Karena kalau dari depan Aki tidak tahu, lebih baik biar Aki yang di depan. Ya, takutnya Bos Gimon ini sudah memantau keberadaan jangkar. Ayo kameramen, kita pantau bahwa jangkar ini tadi Aki letakkan di sebuah pinggiran hutan. Karena kemarin Bos Gimon sempat melintasi tempat ini, ya, melintasi tempat ini ketika dia ingin menemui Tyson, dan menemui Mahesa. Bahkan Mahesa sempat juga menelpon semua saudara-saudaranya, ya, sehingga Aki kemarin sempat bertarung dengan Bos Gimon, ya. Karena Aki seorang diri di tengah hutan ini, ya, Aki menyelamatkan kameramen Selamat karena mereka sempat menyerang kameramen, ya. Aki tidak ingin terjadi sesuatu dengan kameramen. Ayo kameramen, kita hati-hati, kita tetap waspada. Mudah-mudahan, ya, dengan kewaspadaan kita akan diberikan kemudahan menghadapi biadab-biadab seperti mereka ini, ya. Tapi gimana, Aki? Karena kita tadi meletakkannya di tempat ini. Tapi gimana? Kok kenapa? Jangan-jangan sudah bertemu dengan Bos Gimon? Ayo kameramen, jangan-jangan Bos Gimon sudah datang dan membawa jangkar. Tadi tidak jauh dari tempat ini. Ini benar, Aki tidak jauh dari tempat ini. Apakah benar Bos Gimon sudah mendatanginya dan membawanya? Hah? Ayo kameramen, Aki yakin, Aki tidak salah mengingat bahwa di hutan ini. Kameramen, oh iya kameramen, ternyata dia masih di sini. Bagaimana jangkar? Aki memantaumu dari kejauhan dari tadi. Aki belum bisa melihat
kedatangan dari Bos Kimon? Apakah benar dia akan datang ke sini? Dia berjanji akan datang. Aku mendengar berita ada yang menyampaikan kepadaku dia akan menyelamatkanmu Janggar. Tapi buktinya sampai sekarang sudah aku cari keliling hutan ini tidak ada. Kenapa yang Bos Kimon akan menjemputku, Salaman? Oh, Bos Kimon akan menjemputmu. Itu karena kita tahu kenapa. Karena kemarin Mahesa sempat menghubungi Tesan, menghubungi Alek, bahkan bersama Bos Kimon menyampaikan semua apa yang terjadi di Padepokan, bahwa semua Janggar, Perdi, Supeng, Barap, semuanya sudah disiksa habis, dihajar, tapi tetap tidak mau menunjukkan titik lemah dan kemana biasanya Bos Kimon ini. Tidak akan pernah kami tunjukkan, Selamat. Janggar, jangan karena hanya sertifikat harta duniawi kau rela tubuhmu seperti ini, Janggar. Aku rela demi harta apapun, mati pun aku rela. Tesan menyampaikan kepada Selamat, kami rela bertarung nyawa karena sebagian sertifikat itu adalah hak kami. Benar sekali. Janggar, itu kan sertifikat Banggai Lampung. Tidak ada, sudah jadi milik kami. Bos kami menang. Janggar, kau sudah seperti ini saja, kau masih keras kepala. Jangan sampai ku kelempar nanti. Seharusnya itu Bos Kimon yang benar, Salaman. Bos Kimon yang benar. Janggar, kemarin Aki sempat bertemu dengan Bos Kimon, tetapi Aki seorang diri. Mereka bersama Mahesa, Alek. Bahkan ketika Aki akan tangkap, mereka menyerang Selamat bersama-sama. Makanya Aki pancing kau, Aki bawa ke tengah hutan ini agar dia seorang diri datang ke sini. Tapi kenapa sampai sore ini dia belum datang? Kapan dia akan datang, Janggar? Tadinya aku yakin kau tidak akan menemukan aku sini. Aku ingin tidur rasanya. Aku sangat lelah sekali aku ini, Selamat. Janggar, walaupun kau Aki lepaskan di tengah hutan ini, dari lubang semut sampai sangkar tupai pun, Ki Selamat mengetahui ini tempat Ki Selamat, Janggar. Benar sekali. Dan ke satu itu, kedua, kenapa ini katanya aku ingin kabur ke sana? Dia seakan-akan menarikku. Janggar, Aki kan sudah sampaikan kenapa Aki berani melepaskanmu di tengah hutan. Karena ikatan ini tidak akan bisa membuatmu bebas, walaupun siung macan itu tetap kau pakai. Licik semua kalian itu. Tidak memang ada licik, Janggar. Yang licik itu otak kalian. Coba kalau Bos Kimon menyerah, dia meminta maaf kepada subscriber, kepada Barap, kepada Ki Selamat, dan kepada semuanya. Sebenarnya semua ini sudah selesai. Kalau tidak subscriber biadab itu dengan Janggar, jangan kau katakan lagi subscriber atau ku cek atau kau sudah Selamat. Oke, ya, oke. Tidak. Mereka orang-orang baik. Janggar, jangan sampai kesabaran Ki Selamat benar-benar habis, Janggar, karena hari sudah mau terbenam matahari. Tapi Aki belum melihat. Sepertinya kesabaran Bos Kimon sudah juga akan habis, akan dihajar semua kalian lihat. Karena dia sudah bersama dengan Tesan, Mahesa kemarin menghadang Ki Selamat. Makanya Aki pancing, kalau memang Bos Kimon seorang kesatria petarung sejati, bertemu satu. Kalau memang dia ingin menyelamatkanmu, Janggar, temui Ki Selamat. Mungkin Ki Selamat akan membebaskan. Aku yakin, semua yakin bahwa Bos Kimon itu akan datang menyelamatkan kami, asal kau tahu itu, Selamat. Bos kami itu bukan seorang pecundang. Bos kami itu adalah satria buat kami. Bos Kimon bukan seorang pecundang. Benar. Kesatria baju hitam. Apa kesatria kuali? Apa panci? Lihat saya, kalau bos kami datang, Bos Kimon, habis kalian semua. Janggar, kenapa dia selalu berpindah-pindah tempat dari pinggiran hutan ini, Memancing kalian. Aki sumpah sempat menemukannya di lubuk dukun. Bahkan di pinggir kali sempat Aki menemukannya. Tapi dia sangat licin. Aku tahu, Bos Kimon itu lagi masa strategi. Kemarin, Janggar, seandainya Mahesa dan Alek tidak menyerang kameramen Ki Selamat, mungkin dia sudah kupegang, Janggar. Aku tidak percaya kau yang akan habis oleh Bos Kimon itu, Selamat. Sudah lagi. Kau tanyakan dengan Mahesa kalau kau bisa menghubung Mahesa. Seandainya dia tidak mengganggu kameramen Ki Selamat, mungkin Bos Kimon sudah Aki lempar ke lubuk dukun. Tidak percaya aku, Selamat. Kau memang tidak percaya, memang karena otakmu sudah keras kepala, Janggar. Sudah selesai, Selamat. Jangan siksa lagi aku. Aku sudah capek, Selamat, kalian siksa terus. Tidak berdepokan, tidak di kau. Aku selalu disiksa, Selamat. Aki tidak pernah menyiksa kau. Aki ini memberikan pelajaran. Kau ingat, Janggar, pepatah dari orang ataupun pesan dari orang tua, apabila seorang anak dididik tidak bisa dengan kata-kata, maka harus dengan sedikit kekerasan. Agar apa? Agar dia bisa Bukan aja juga. Bukan aja kau, Janggar. Orang tua mana bicara seperti itu? Orang tua yang sempat aku temui di Nusantara ini, dia orang sesepuh hebat, sehingga dia mengatakan, Ki, kalau kau mendengar ucapan orang itu sakit di telingamu, jangan pernah kau ucapkan kepada orang lain. Apabila dirimu sakit ketika dicubit orang lain, maka jangan pernah kau cubit orang lain. Begitupun ketika anak, katanya. Kenapa kau perlakukan aku seperti ini, Selamat? Nah, inilah, Janggar,
yang sering Aki sampaikan. Ketika kalian menanam karma buruk di muka bumi ini, inilah karma dari apa perbuatan Buruk kalian. dari mana perbuatan kami? Perbuatan kami ini perbuatan yang bagus. Janggar, mungkin subscriber dari Bang Lampung ini belum lupa ketika kau caci, kau hina, kau maki. Memang mereka pantas untuk dihina. Orang aja, Sudah, selamat, sudah. aja kau Janggar. Sudah, kenapa memang Aki sampaikan inilah karma ketika kalian mencaci maki, menghina dari subscriber Bang Lampung. memang pantas selamat sebenarnya mereka itu tuh dihina. Berarti kalau pantas, kau pantas diperlakukan seperti ini Janggar. Tidak, aku ini orang baik. Inilah kalau kau hanya merebut kebenaran pada dirimu sendiri Janggar. Kau tidak pernah mau mengaku kebenaran. Memang nyatanya Bos Gimun dengan kami itu orang-orang baik. Selamat. Kepala sekali kau Janggar. Kenapa selamat? Keras kepala sekali. Aki ini menyampaikan agar sedikit hatimu tersentuh, agar kau bisa mendapatkan cahaya di dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan dengan Aki menyampaikan seperti ini, hatimu bisa terbuka menatap dunia ini lebih baik. Aku tidak peduli. Itulah ketika kau sudah dibutakan dengan harta duniawi Kami sudah nyaman seperti ini. yang ada di otak kau Janggar. Tyson, Alex, seandainya Bos Gimon memang benar-benar memenangkan pertarungan ini, berapa puluh sertifikat yang akan menjadi hak kau? Seharusnya kami kaya. Kalian semua penghancurnya. Bukan Penghalang kalian itu. kami bukan penghancur, kami bukan penghalang, Sama seperti subscriber itu. tapi sahabat-sahabat dan subscriber dari Bang Lampung inilah orang-orang yang baik. Orang-orang goblok. Bukan aja kita, bukan aja kau. Sudah. Jangan kau katakan Sudah. memberikan bohong. Sudah selamat. Aku membutuhkan Bos Gimon. Kalau aku ingin menghabisi mulia, sudah kulempar di jembatan air hilau tadi. Aku sudah lelah cari Bos Gimun. Kukira Bos Gimun akan menjemputku. Sudah dari tadi aku sembunyi di sini. Kukira kau tidak tahu. Bos Gimon itu pakai pempes. Takut ya bertemu dengan keselamat. Hah? Apa kau? Bos Gimun bukan orang seperti itu. Selamat, asal kau tahu. Oh, dia nggak pakai pempes. Bos Gimun itu orang hebat. Orang hebat. Tapi kenapa dia berpindah-pindah tempat dari pinggiran hutan ke pinggiran kampung, ke pinggiran hutan, ke pinggiran kampung? Kalau dia kesatria bertarung dengan keselamat. Aku yakin di perjanjian kami itu pasti dia selalu menepatinya. Salah satu kami susah, dia pun akan ikut susah. Tidak akan dia membiarkan kami seperti ini terus, Selamat. Memang benar dia tidak akan membiarkan kalian seperti ini Janggar. Tapi ingat Janggar, Bos Gimun itu licik dari segala licik. Apa yang sudah yang disampaikan dari sahabatnya yang pernah menemui keselamat Mang Dom. Hati-hati Ki, ucapan dia dari 1000 yang dia ucapkan jangan satu pun dipercaya. Alah, Dom itu penghasut itu. Penghasut Dom itu. Dia sudah tobat, dia sudah menjadi orang baik. Bahkan saat ini memiliki ternak ayam, bisa bekerja membantu orang lain. Asal kau tahu, ternak ayam itu diambil oleh Bos Gimun, tapi diambil oleh Dom itu. Karena apa? Karena dia memang diberikan dari orang itu, tapi Gimun yang ingin merampasnya Janggar. Wajar, karena ada bagian Gimun di sana. Tapi Dom ingin menguasai semuanya, Selamat. Dia tidak ingin menguasai semuanya, tapi Bos Gimon ingin mengambil, bahkan orang yang memberikan ternak ayam tersebut juga akan dihabisi dari Bos. Makanya Mang Dom bertobat. Tidak mau. Ternak sapinya pernah dulu dijualnya, tapi dibagi-baginya ke orang miskin, ke anak yatim. Buat apa coba uang itu? Karena dia ingin bertobat, ingin menebus semua kesalahannya. Kenapa tidak dibagiin? Apa untungnya membagikan uang kepada orang-orang susah Sini itu? kau Janggar. Hah? Kurang ajar kau. Apa kau katakan tadi? Duduk kau di sini. Ha? Buat apa uang itu? Dibagi-bagikan ke orang susah, ke Jangan. anak yatim, panti asuhan. Bodoh sekali memang. Ketika dia membagikan sedikit sebagian hartanya untuk anak yatim, untuk orang tua jompo, untuk orang-orang yang kekurangan makan, disitulah cara dia untuk Tidak ada manfaatnya, Selamat. Lebih baik uang itu dibuatnya kafe, bantu wanita-wanita. Itu otak kau Janggar. Dibikin mereka diskotik. Itu membantu pekerjaan, banyak orang yang bekerja di sana. Kurang ajar. Ah! Tidak akan Selamat. sadar Janggar. Sudah, Selamat. Kurang ajar kau. Hah? Apa? Perkataanku Aki benar. ini ingin menyentuh hatimu Janggar agar kau segera bertobat, dan mudah-mudahan kalau kau bertobat Janggar, Bang Ri pun akan memaafkan, dan subscriber dari Bang Lampung juga akan sedikit memaafkan kau. Aku tidak perlu maafkan dari mereka. Mau kau Kau lihat ya? Kau lihat? Hah? Kau lihat Janggar di tubuhmu? Ha? Bisa saja aku menghabisimu Janggar. Sudah Selamat, sudah banyak darahku habis, Selamat. Sudah terlalu banyak. Aki tidak ingin melihat kau seperti ini, tapi Aki tidak akan melepaskan ikatan itu Janggar. Ini Aki tadi bertemu dengan salah satu pencari kayu dan pencari pakan ternak, dan dia memberikan Aki sebungkus rokok katanya untuk di hutan. Kau memang orang baik, Selamat. Kau memang orang baik. Kuakuin kau memang orang baik, Selamat. Boleh kau minta Selamat? Aki tidak sejahat seperti yang kau ingin. Kau memang orang baik. Kau tapi tidak membantu untuk melepaskan ini, Selamat. Kalau untuk melepaskannya jangan kau pancing-pancing Janggar. Oke, jangan marah. Ini terima kasih, guys.
Terima kasih. Aku sudah memberikan sedikit kelonggaran buatmu. Aku tidak menghajarmu bertubi-tubi seandainya kau temu dengan si tukang binti. Terima kasih, terima kasih. Ini, silakan kau rokok. Aku ini tidak ingin jangan. Karena aku Ini sama saat kau membakarkan rokok, memang pantas jadi budakku. Kau mau tidak? kurang ajar jangan. Oh tidak. Aku berbaik hati jangan. Karena apa? Aku ini ingin memperlakukan manusia walaupun kau berperilaku seperti ini jangan, karena aku memiliki keyakinan jangan. Tidak hanya keceplosan itu. Suatu saat jangan, Yang Maha Kuasa akan membukakan pintu hatimu. Mudah-mudahan kau bisa bertobat. Tapi kalau kau berbicara seperti itu, sama saja kau meludahi muka keselamatan. Tidak, aku tadi ingin berbicara. Kau itu orang baik, selamat. Jangan, perlu kau ketahui, aku tidak butuh pujian dari manusia. Karena ketika aku dipuji dari manusia, maka semua keikhlasan keselamat sudah diberikan di duniawi. Aku ingin keikhlasan dibalas di kemudian hari di kehidupan abadi kelak. Tidak usah kau puji-puji keselamat. Keselamat tidak gila hormat, tidak gila pujian. Tapi aku tidak pernah mencari pengakuan. Tapi mudah-mudahan keikhlasan, kebaikan keselamat diakui dari Yang Maha Kuasa. Itu saja tujuan hidup keselamat. Aku akui kau orang baik. Cuman tali ini sangat menyiksa aku, selamat. Bisakah kau melepaskan sedikit saja? Aku tidak akan melepaskan itu Janggar. Aku sudah memberikan kelonggaran. Aku hanya memancing. Yang pasti aku ini membutuhkan Bos Gimun, bukan kau Janggar. Saat aku ada niat dalam hatiku ingin menjadi orang baik, tapi kerasa tali ini ronggar. Tapi saat aku jahat, kenapa dia sangat mengikat ini? Itulah Janggar, karena aku tahu kau memiliki siung harimau. Makanya aku tidak mau melepaskan itu. Semakin kau bergerak, siung harimau memberontak, semakin kuat ikatan itu Janggar. Janggar, sini, jangan. Sini kau. Jangan, Bos Gimun ini memantau keberadaan bersama, tapi dia jangan menghubungi Mahesa. Hah? Tidak sama. Karena aku ingat tadi, aku ikat di sini, tapi kenapa kau bisa berpindah ke sana? Kalau Jangan. Muslimun tidak mungkin seperti akan berjemput kita, tapi ada Rasulullah yang Siapa orang sukaannya jangan? Sini kau. Hei, tidak ada sama, tidak ada di sana sama. Tidak ada sama. duduk kau di sini. Aku ingin melihat ke sana. Kameramen, perhatikan ini kameramen. Apakah benar? Hah? Lari, bodoh sekali. Siapa yang kau suka lagi jangan? Tidak ada. Bukan. Katakan, siapa yang kau suka lagi? Aku cuma ingin menyampaikan kau lari selamat, lihat sana tidak ada apa-apa. Jangan kau bermain-main jangan. Aku ini menunggu kedatangan Bos Gimun. Jam berapa dia akan datang? Apakah 15 menit lagi, 10 menit lagi? Apakah benar dia akan datang seorang diri? Kau hati-hati selamat. Saat ini kau lagi dipantau. Hah? Oh, berarti dia sudah mengirim utusan memantau sekitar tempat ini. Kalau Bos Gimun, aku yakin belum waktunya dia akan menjemputku. Tapi kalau setelah dia mendengar berita dari orang utusannya, saat itu yang tepat, lihat kau selamat. Karena aku yakin sekali kelicikan itu ada Bos Gimun. Kemarin. Tidak. Katakan jangan siapa? Tidak aku. Katakan atau kupatahkan batang. Katakan. Jangan sama. Katakan. Jangan. Siapa yang memantau keselamatan? Tidak ada orang sama. Katakan. Tidak ada. Tidak ada. Hati-hati kameramen. Nampaknya kita sudah dipantau dari orang-orang suruhan dari Bos Gimun. Tidak ada sama. Katakan. Berapa orang yang memantau kau di sini? Katakan. Suruhan Bos Gimun. Berapa orang? Atau kau hajar di sini Janggar? Tidak, Soman. Tidak ada. Jangan bermain-main Janggar. Sampai kau bermain-main dengan keselamat, kau akan habisi di tengah hutan ini Janggar. Tidak, aku siap dihabisi. Tidak ada orang benar sama. Aku ini sudah berbaik hati kepadamu Janggar, memberikan kesempatan. Bukan aja. Siapa? Jangan kau lagi kau di sini ya. Tidak ada. Diam kau di sini. Ayo kameramen, kita perhatikan dulu kameramen. Kalau sampai kau berbohong Janggar. Kenapa aku tidak bisa bergerak sama? Biarkan dia di sini. Ayo kameramen, kita lihat dulu sini kameramen. Siapa yang diberi kode lagi dia tadi? Hah? Kurang aja. Jangan bermain-main kau Janggar. Ayo kameramen. Kita jangan terjebak kameramen. Tempat ini sangat gelap kameramen. Tapi tidak mungkin kita meninggalkan. Jangan-jangan ini jebakan. Ayo kameramen, jangan sampai kita terjebak dari ini. Ayo, ini trik-trik dari. Hei Janggar. Aku tidak akan mudah kau bodohi Janggar. Aku tidak akan mudah kau bodohi Janggar. Udah ngajak, kau coba-coba ternyata kau ingin menipu kau. Ngajak kau, ha? Tidak, Aku sudah berbaik hati Janggar, tidak menghajarmu, membiarkanmu bernapas di tengah hutan ini, tapi kau coba-coba memberi kode kepada orang-orang suruhan dari Bos Gimun. Sudah lari mereka selamat. Dua orang. Oh, jangan-jangan itu yang sempat Aki bertemu, yang Aki tanyakan kepada Don Pot dan Kiono tadi.
bahwa katanya ada orang yang menuju ke pinggiran hutan Kiselamat katanya. Sudah bertemu denganku, tapi dia tidak mampu melepas ini. Oh, Saat dia ingin berarti melepas tangan dia ini. yang memindahkanmu dari tempat ini ke sana tadi. Benar. Kurang aja, kau coba-coba berarti curang jangan. Tidak Selamat, tidak lagi. Karena Aki ingat sekali, pertama Aki letakkan kau di sini agar Bos Gimon bisa muncul ke sini, tetapi Tidak akan orang kuulangi suguhannya yang lagi. datang. Hah? Tidak akan kuulangi lagi. Tidak akan kuulangi lagi seperti ini. Benar Selamat. Tidak akan. Jangan kau bermain-main dengan Kiselamat. Tidak. Kesabaran Kiselamat ini ada batasnya, Janggar. Ya. Siapa yang kau pergi? Apakah ada ke arah sana tadi? Hah? Satu ke arah sana, satu ke arah sana. Ayo ikut tahu. Tunjukkan. Ayo ikut tahu, tunjukkan. Tunjukkan. Ayo kameramen, hati-hati kameramen. Karena ada 2 orang yang memantau kita. Ada suguhan tadi. Tunjukkan. Karena tempat ini tidak mungkin aku meninggalkanmu di sini. Sepertinya mereka sudah pergi saat ini Selamat. Aku tidak percaya. Tunjukkan keberadaannya. Ayo kameramen. Jangan kau bermain-main, jaga dengan Kiselamat. Kau habisi kau di sini, Janggar. Tidak ada Selamat, mereka Selamat. Aku yakin ada di situ. Ayo kameramen. Aku yakin ada di sini. Karena di sini kau memberi kode tadi. Hah? Jangan kau bilang. Apa maksud memberi kode terlebih dahulu? Oh, ternyata di sini ada tempat lapang. Jangan-jangan dia memantau sini. Ayo kameramen. Kurang ajar kau, Janggar. Tidak ada. Yang satu lagi kemana, Janggar? Mereka sudah pergi. Yang satu menyeberangi pulau Selamat. Menyeberangi pulau. Oh, berarti dekat Sungai Tempuran. Jangan-jangan dia sempat bertemu dengan Guru Entot. Hah? Apa Don Pot di sana? Tadi dia bicara sempat ketemu Guru Entot, tapi tidak mau. Berarti benar apa yang disampaikan dari Don Pot tadi kepada Kiselamat bahwa ada 2 orang menuju ke pinggiran hutan. benar sekali. Kurang ajar kau, Janggar. Kau bermain-main dengan Kiselamat. Ini tempat apa, Janggar? Kenapa tempat ini lapang sekali? Jangan-jangan kalian menyiapkan sesuatu di sini untuk pertempuran. Karena terakhir Aki bertemu dengan Tesan. Dia menunggu kedatangan Bos Gimon di sini. Benar, di sini tempat banyak dulunya tempat orang sakti di sini. Ini banyak orang sakti dulunya. Baiklah, Janggar. Aki akan sedikit menggali informasi tadi. Ya, tapi jangan kau berbohong. Siapa-siapa orang sakti yang sudah datang ke tempat ini? Sudah ribuan Selamat, tidak ingat aku siapa saja Selamat. Termasuk Rizwan, Dodol maksudmu? Dodol itu orang yang ke-800 Selamat. Dodol orang yang ke-800. Apakah boleh aku duduk Selamat? Silakan duduk. Tapi jangan kau bermain-main, Janggar. Aki tahu, Janggar. Kode dari matamu, kode dari tanganmu, kode dari suitanmu bahwa memang benar. Kurang aja kau, Janggar. Tidak ada siapa-siapa itu. Di mana siapa-siapa Selamat? Tidak ada siapa-siapa, tidak ada siapa-siapa. Hati-hati kameramen. Dia tadi menunjuk ke kode ke arah itu. Apakah orang yang salah satu dari sana? Tidak ada. Memantau kita. Tidak ada. Tidak ada Selamat. Jangan kau bermain-main, Janggar, dengan Kiselamat. Mungkin itu hanya mataku saja yang salah melihat Selamat. Tidak ada. Sekarang Aki ingin tanya. Jawab dengan jujur, apakah Bos Gimon akan menjemputmu di sini? Pasti kan menjemputku Selamat. Tapi kenapa sampai saya tanya belum? Turunkan ada bicara. Belum. Turunkan ada bicara, mau Janggar. Ya, oke. Aki mengajak kau bicara baik-baik. Bahkan kau katakan ini tempat pertemuan 1000 raja preman di sini. Pantas saja Tesan kemarin Aki temukan di sini dengan Mahesa menunggu kedatangan dari Bos Gimon. Oh, ternyata saya kemarin ke sini Selamat. Kalau saja Aki tidak mengintai perjalanan dari Mahesa, Aki tidak akan tahu tempat ini. Bagus. Rencana Bos Gimon benar-benar akan terjadi. Hei, rencana apa, Janggar? Rencana apa, Janggar? Rencana apa? Hah? Tidak. Jangan kau bermain-main. Rencana apa yang kalian? Tidak ada. Karena yang keluar dari mulut Tesan, kalau dia bertemu dengan Bos Gimon, maka mereka akan bersatu dan menyerang Padepokan. Itu tidak boleh terjadi, Janggar. Akan terjadi. Tidak. Sebelum itu terjadi, Janggar, kami tidak akan pernah melepaskan kalian. Ingat, Janggar. Tidak, tapi persiapkan saja. Hanya satu pesanku, persiapkan diri kalian. Hah? Janggar, Perang besar-besaran ini akan terjadi. itu yang keluar dari mulut Tesan, maka Perang besar ini akan terjadi. Janggar, sebelum perang itu terjadi, kau habisi di sini, Janggar. Kalau memang itu tujuan kalian, Janggar. Aku yakin Tesan sudah mengapari semua. Hah? Bahkan dia mendatangkan 1000 preman dari dusun katanya untuk membantu Bos Gimon untuk bertempur menyerang Padepokan. Itu baru kau sedikit itu. Itu hanya Tesan 1000 itu. Ha? Mahesa katanya 3 kontainer dari Itu kau tahu. pulau seberang ingin menyerbu Padepokan. Berarti kalian bukannya menyerah mengakui kemenangan, tapi kalian malah Tidak akan pernah menyerah kami Selamat. kurang aja. Kurang aja kau. Memang otak kalian ini sudah dibutakan dari duniawi. Kenapa? Dunia indah. Dunia ini untuk dinikmati Selamat. Licik sekali Bos Gimon. Aku sudah paham. Tidak agar apa? Agar kalian bisa bersatu. Tesan dijanjikan sebagian sertifikat milik Banggai Lampung. Supeng, Janggar, kebagian sebagian. Dan dia hanya ingin mengambil uang yang ada di ATM dan rumah Padepokan.
Bahkan yang lebih keji lagi Janggar, apa yang disampaikan dari Mahesa ketika Aki mengintai keberadaan Bos Gimon, bahwa Padepokan akan dijadikan tempat berkumpulnya LC katanya. Benar sekali. Santi-santi akan dijadikan LC buat mereka berpoya-poya. Itu yang bagus itu Selamat seharusnya. Hah? Bahkan dia menawari Kiselamat, kalau Kiselamat ingin katanya ikut bersama Bos Gimon, Kiselamat akan kebagian. Seharusnya kau ambil tawaran itu Selamat. Awal itu kan memang biadab. Sudah Selamat, sudah. Dia biadab kan dia. Sudah Selamat. Kau ingat Janggar, santri-santriwati adalah orang-orang yang ingin menjadi ibu yang baik di muka bumi ini. Jangan sampai kau rusak masa depannya hanya karena hawa nafsu duniawi dari Bos Gimon, Mahesa dan kau Janggar. Akan kami rubah semua itu. Tidak, jangan menjadi ibu yang baik. Jadi pelayan suami laki-laki yang baik, itu baru bagus. Kalau dia melayani suami itu hal yang baik. Tapi ketika kalian jadikan LC untuk pemuas kalian preman-preman, Bukannya itu ada manfaatnya. Itu Banyak dia membantu orang berarti Selamat. Oh, jadi kesenangan buat kalian itu membantu orang. Benar. Memang otakku sudah ada di dengkul, jangan. Jangan ada di dengkul sebelah sini. Jangan ada di dengkul sebelah sini kau Janggar. Jangan siksa aku terus seperti ini. Jangan. Selamat. Aki ini sengaja membawamu ke sini untuk memancing keberadaan Bos Gimon. Marah, Peggy dibawa dari tim seperti itu ada belok menuju ke sebuah jurang. Sedikit rahasia yang akan ku ceritakan kepada Katakan Janggar sebelum kesabaran kau habis. Sebelum ini terjadi, sebenarnya ini sudah terbaca oleh Bos Gimon sana. Hah? Skenario ini ya. Jadi sudah terbaca dari Bos Gimon. Benar. Lalu kenapa dia melakukan hal ini? Ada kejutan yang akan datang sama. Oh, ada kejutan. Benar sekali. Bukankah ini kejutan buat Bos Gimon? Ketika semua anak buahnya Ini semua... hanya kejutan kecil. Oh, hanya ada. pemancing. Ya, Bos Gimon akan mendatangkan 25.000 preman yang lebih sakti lagi. 25.000 preman. Nah, Berarti benar apa yang disampaikan dari Mahesa, Tesan, bahwa kalian akan bersatu. 1000% benar. Oh, 1000% benar. Berarti Janggar, jangan salahkan Kiselamat Janggar. Hah? Jangan salahkan Kiselamat. Kau pun jangan salahkan kami nanti. Oh, berarti cara menghabisimu harus kau seperti ini. Dari mana saja preman itu yang kalian Lihat akan kau Selamat. Ini akan terbalaskan nanti Selamat. Lihat. akan terbalas. Apa yang kalian lakukan? Ini akan terbalaskan, ha? Jangan sampai Janggar, ya, nyawamu hilang di tangan Kiselamat. Karena kita tahu Barap, Peggy dibawa dari saudara-saudara Bangil Lampung ke sebuah jurang. Kalau tidak Bos Gimon menyerah, akan dilempar mereka. Puas-puaskanlah kalian menyiksa kami. Suatu saat kalian yang akan kami siksa. Kurang aja kau Janggar, ha? Aku sabar menghadapimu, tapi kau malah seperti ini. Sudah selamat, sudah selamat. Sudah selamat. 1000 preman, Kiselamat tidak akan pernah takut Janggar. Karena Aki yakin ketika nyawa dan raga Kiselamat ini masih menyatu di dalam tubuh Kiselamat, tidak akan ada yang bisa memisahkan tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Ingat Janggar, tidak ada yang bisa memisahkan raga dan nyawa seseorang tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Aku tahu Selamat, kau orang hebat. Hah? Tapi ingat, Tidak, Aki bukan orang hebat Janggar. Aki ini sama sepertimu. Bahkan Aki pernah terjun ke dunia hitam sama sepertimu. Yang Aki harapkan dari kau Janggar, segeralah hatimu dibukakan pintu untuk cahaya kehidupan ini, agar kau bisa menata kehidupan. Kenapa Kiselamat memberi nama channel Kiselamat Noto Urip? Kau tahu, Aki ingin menata kehidupan, bukan saja kehidupan Kiselamat, bukan saja ingin menata hati Kiselamat, tetapi orang-orang yang saat ini mungkin belum menemukan cahaya di dalam kehidupannya, itu yang akan Aki tata, termasuk kau Janggar. Tapi kalau kau seperti ini Janggar, kapan lagi kau akan bertobat? Kapan lagi kau akan menemukan cahaya? Apakah nunggu kiamat datang? apa bagusnya aku bertobat? Apa dapat aku kalau aku bertobat? Tidak ada. Aku tidak bisa menikmati dunia ini. Aku tidak bisa bertobat. Buat apa aku bertobat Selamat? Janggar, Aki sampaikan kepada kau, kita hidup ini hanya menebus sebuah karma Janggar. Mudah-mudahan ketika kau seperti ini dan kau menemukan cahaya di dalam hidupmu, mudah-mudahan karma buruk itu tidak sampai kepada dirimu. Dunia ini indah, selamat untuk dinikmati. Memang tidak ada baiknya. Tidak, walaupun berbusa mulut Kiselamat memberikan pencerahan kepada kau Janggar, yang ada masuk telinga kanan, keluar pun di telinga kanan, sehingga tidak ada sedikit pun yang nyangkut di kepalamu Janggar. Yang aku percaya cuma satu Selamat, kau itu orang baik.
Jadi aku minta tolong kepadamu, lepaskan. Oh, lepaskan. Baiklah, Janggar. Ini, ini lepaskan. Jangan, jangan Salaman. Ini lepaskan. Jangan. Ini lepaskan. Jangan Salaman. Katakan. Jangan. Ini akan membuatmu semakin tersiksa, Janggar. Jangan, cukup Salaman. Aki memberikan teguran, Janggar. Bukan menyiksa, bukan ingin mencacat, bukan untuk mencederaimu, Janggar. Tapi Aki ingin ini. Kau lihat, darah dari tubuhmu mulai berceceran karena apa? Karena dari setiap pori-porimu, Janggar, mengeluarkan tenaga yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena tubuhmu berontak dengan keadaan seperti ini. Kau tidak terima kenyataan. Tidak, kami tidak akan pernah terima, Salaman. Oh, Sampai kapanpun kami tidak akan pernah terima. kurang aja. Kau memang jangan-jangan Bos Gimun pun kau yang mencuci otaknya, sehingga semua rencana ini, walaupun kalian ditangkap, walaupun kalian sana, tidak ada satupun dari kalian yang ingin membuka tabir dari Bos Gimun. Kami pernah mengambil darah kami sedikit, kami campurkan jadi satu. Di situ letak perjanjian kami. Sampai kapanpun kami tidak akan pernah buka mulut. Jadi Salaman. kalian garis darah kalian beset tangan kalian campurkan darah tersebut dan kalian minum sama-sama sebagai bukti bahwa kalian akan sehidup semati. Benar. Tapi kalau keadaanmu seperti begini, Janggar, apakah mungkin Bos Gimun tewas ketika kami habisi di sini? Aku yakin. Yakin Bos Gimun akan menyelamatkanmu? Benar. Janggar, seharusnya kau sadar, Janggar. Kau sadar kalau keadaan sudah seperti ini, Janggar. Tidak ada lagi, Janggar. Jangankan Bos Gimun, ya. Mungkin yang lainnya pun. Sama jaga kau. Bos Gimun itu orang hebat buat kami. Tapi Bos kenapa Gimun dia orang pakai hebat. pempas? Hah? Kenapa dia pakai pempas? Belum saatnya sekarang, Salaman. Kau beringat kau cukup hati-hati di hutan. Kau sendiri di hutan, Sleman. Lihat. Ada waktu saatnya nanti kau akan dikelilingi dengan 1000 preman itu akan menghabisimu. Janggar, Aki memang menunggu bertemu dengan Bos Gimun 1 lawan 1. Karena beberapa kali Aki bertemu. Bukan lagi. Siapa, Janggar? Siapa yang kau beri kode? Tidak, Selamat, aku hanya batuk saja. Bukan ada. Sengaja. Tidak, Siapa yang sudah mendekati tempat ini? Karena sengaja kau Aki bawa dari pinggiran sana ke sini agar tidak ada yang bisa memantau kau. Selamat, tidak ada siapa-siapa. Jangan berdusta, Janggar. Aki menangkap ada signal bahaya di sekeliling sini. Tidak ada siapa-siapa. Jangan-jangan bukan saja 2 orang suruhan dari Bos Gimun. Jangan-jangan Bos Gimun sudah ada di sekitar sini. Selamat, kau tadi apa ku ucapkan kepada Bos? Di sini tempatnya berkumpulnya titik pertama kumpulnya 100 preman. Selamat. Orang yang paling sakti, orang yang paling hebat. Oh, Jadi ini tempat kami. Kau harus hati-hati, Selamat. justru itu. Makanya kita diwaspada, Janggar. Kenapa Aki memindah-mindahkanmu dari tempat? Karena Aki menangkap signal bahaya ketika Kiselamat seorang diri di sini. Karena bisa saja Bos Gimun atau orang suruhannya membokong Kiselamat dari belakang. Sedikit lagi akan ada kejutan untuk kau, Selamat. Kejutan apa lagi, Janggar? Sebelum itu datang ini. Sudah, Selamat. Katakan kejutan apa yang akan diberikan dari Bos Gimun? Kau lihat saja nanti sebentar lagi. Jangan sampai, Janggar. Jangan sampai Kiselamat seorang diri ini dijebak dari kalian. Aku bukan keledai dungu yang bisa kalian bodohi di sini, Janggar. Siapa yang kau tunjuk? Siapa yang kau tunjuk? Katakan, Janggar. Jangan sampai kau bermain-main dengan Kiselamat. Ku habisi kau di sini, Janggar. Penjaga dunia hitam ini, Selamat. Penjaga dunia hitam. Ya. Oh, apakah iblis dari lubuk segit yang sudah dipanggil dari Bos Gimun? Aku bisa pinjam korek sebentar, Selamat. Silahkan, Janggar. Kalau kau bicara baik-baik dari tadi, Janggar, Aki akan bicara baik-baik, Janggar. Baiklah. Nah, seandainya kau tenang seperti ini, apakah ikatan ini mengikat tubuhmu? Kan tidak, Janggar. Tetapi ketika kau berontak, Janggar, ikatan itu akan semakin kuat di dalam tubuhmu, Janggar. Kau sabar, saya, Selamat. Siapa yang kau panggil, Janggar? Aku tahu kau memiliki kontak batin dengan Bos Gimun. Siapa yang kau panggil? Hati-hati, kameramen. Hati-hati. Kameramen cuma dengan Kiselamat di pinggiran hutan ini. Aku yakin memang sudah ada orang suruhan dari Bos Gimun memantau tempat ini. Karena tujuan dia ingin mengambil Janggar. Karena apa? Dengan kehilangnya Janggar di dekatnya, dia tidak akan bisa bebas berluasa. Apalagi Tesan Mahesa masih saat ini mencari. Lihat siapa yang akan datang, Selamat, sebentar lagi. Hei, Janggar, siapa yang buang itu?
Kurang ajar kau jangan. Siapa yang kau panggil? Hah? Apa suguhan Bos Kimon itu? Hah? Katakan jangan. Katakan jangan siapa? Sampai kapan pun tidak akan pernah kukatakan siapa itu. Kau. Jangan kau ke belakang. Di situ banyak ranjau. Hah? Aku tahu itu Selamat. Sudah kubilang ini tempat kami. Aku tahu ranjau di mana. Oh. Karena Aki menangkap dari tadi ada kekuatan aneh yang sedikit demi sedikit menyerang tubuh Ki Selamat. Jangan aja. Hati-hati kameramen. Aki ingin melihat. Jangan ke sana Selamat. Jangan pernah kau coba ke sana. Kuperingatkan kepada kau, jangan pernah coba kau ke sana. Siapa yang ada di belakang Ki Selamat dari tadi? Hah? Yang kau ajak bicara dengan kode dan rahasia itu siapa yang kau? Karena Aki menangkap ada signal bahaya di sini Ki Selamat ini. Kuperingatkan kau, jangan pernah ke sana. Itu tempat abadi. Oh, ini tempat abadi. Tempat di mana biasa keluarnya kumpulan preman tersebut. Kuperingatkan, bila kau masuk ke sana, kau tidak akan pernah bisa keluar Selamat. Oh, jadi kalau Ki Selamat masuk sini tidak akan bisa keluar. Benar. Baiklah Jangga. Tapi apakah kau tidak sadar bahwa kau saat ini masih di dalam nyawamu genggaman Ki Selamat? Semakin kau berontak, ikatan ini akan semakin menyiksamu Jangga. Jangan coba-coba kau bermain dengan Ki Selamat. Aku tahu itu. Apakah Bos Gimun atau orang suruhannya atau orang sakti, yang sengaja memantau keberadaan Ki Selamat? Karena dari tadi Aki menangkap ada aura negatif yang menyerang Ki Selamat. 100 preman yang berkumpul sini, dialah yang mendatangi kami Selamat. Jangga, seandainya Ki Selamat tidak memakai mustika dari Bunda Ratu ini, mungkin kaki Ki Selamat ini tidak bisa berdiri di sini. Tapi Aki masih bisa bertahan karena apa? Itulah saat ini yang sedang diperhitungkannya Selamat. Hah? Karena tidak semudah itu dia mendekati kau. Aki tahu Jangga, dari tadi ada sedikit kekuatan yang coba-coba mengisap kaki Ki Selamat ini untuk mengendapkannya ke dalam tanah. Tapi Aki dengan selalu keikhlasan, mudah-mudahan kekuatan itu tidak akan bisa menenggelamkan Ki Selamat ke dalam tanah ini. Sudah banyak ritual yang mencoba masuk mengalahkannya ke sana Selamat. Terpendam, tidak bisa keluar lagi Selamat. Itu yang Aki tangkap dari tadi. Siapa sebenarnya sosok orang yang didatangkan dari Bos Gemon yang katanya 1000 preman? Karena Aki tahu Tyson sudah pulang ke dusun, bahkan dia sudah menemui orang tuanya untuk ikut memegangi dari Banggai Lampung. Untuk saat ini kalian tidak perlu tahu siapa dia. Oh, tidak perlu tahu siapa dia, Jangga. Terima kasih semua atas informasinya, Jangga. Tidak, itu hanya omongan biasa Ki. Aku akan tetap mendatangi tempat ini. Bahkan ada yang Aki tangkap lebih bahaya lagi, bahwa di situ ada sisi gelap yang tidak bisa Aki tembus dengan mata telanjang. Tapi Aki yakin ada sosok kekuatan luar biasa yang coba memantau pergerakan Ki Selamat. Mereka belum waktunya keluar. Tujuan mereka cuma satu, habisi Rey, bunuh Rey, tanam Rey. Ngadep. Selamat, sudah selamat. Kamu jangan. Ini mau Jangga. Sudah selamat. Sudah selamat. Ini balasnya yang setimpal, Jangga. Sudah selamat. Aku akan kembali lagi membawamu ke Padepokan. Aku akan menyusul siapa orang yang sudah memantau pergerakan Ki Selamat. Ayo kameramen, kita kejar ke sana. Karena Aki lihat di sana ada tembok hitam yang tidak bisa Aki tembus dengan mata telanjang. Ayo kameramen. Jangan pernah ke sana Selamat. Bukan aja kau. Kau tidak akan bisa bergerak di sini, Jangga, sampai aku membawamu ke Padepokan. Nanti setelah matahari akan terbenam. Tapi jangan seperti ini Selamat, dudukkan aku Selamat. Ini balasan atas perbuatanmu, Jangga. Aku agar kau sadar. Ayo kameramen, kita menuju ke tempat ini. Jangan pernah ke sana kau Selamat. Aku akan mendatanginya di sini. Ayo sahabat ini, kameramen. Nampaknya di sini ada kekuatan hitam yang coba-coba menyerang ke Ki Selamat secara diam-diam. Dia coba-coba ingin membawa Jangga dengan kekuatan gaibnya. Ya, ayo kameramen, kita ikuti tempat ini. Karena Aki melihat dari tadi Aki tidak bisa melihat dari kejauhan karena tertutup seperti ada kabut hitam. Ya, sebenarnya ada siapa yang sudah disuruh dari Bos Gimun ataupun entah preman ini apakah benar-benar gajah preman saudaranya dari Bos Gimun yang ingin membantu menyelamatkan anak Jangga, Supeng dan Peggy. Aki yakin Jangga, Supeng, Peggy ini bukan hubungan antara bos dan anak buah. Karena Aki yakin sepak terjang Janggar, sepak terjang Tyson, sepak terjang ini jangan-jangan mereka hanya berkolaborasi. Dan karena mereka memiliki satu ikatan sehingga mereka menuakan salah satu dari mereka itu Bos Gimun. Karena Bos Gimun ini memiliki ada
ada tato kelembuai, ya, tato kemeti dan cicak di tubuhnya. Itu sebagai simbol dia bisa mengendalikan situasi dan keadaan. Ayo kameramen, Aki ingin melihat keadaan di sekitar sini kameramen. Kameramen, hati-hati kameramen. Tempat ini nampaknya gelap. Ayo kameramen. Lihat kameramen ke sana kameramen. Aki lihat tempat ini sangat gelap, ya. Padahal hari masih siang, tapi Aki tidak bisa melihat tembus sampai ke dalam hutan tersebut. Karena apa? Nampak seperti ada kabut hitam, ya, yang menutupi. Makanya Aki khawatir, sebenarnya orang suruhan Bos Gimun untuk menemui janggar di tengah hutan ini, untuk membawa janggar kembali kepada Bos Gimun, apakah hanya preman-preman biasa atau preman hebat? Karena dari tadi Aki ini diserang dengan kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa, ya. Di sana tadi Aki coba kaki Aki ini ingin dihisap ke dalam tanah, ya. Tapi Aki alhamdulillah berkat kekuatan Mustika Bunda Ratu yang tameng hidup Kiselamat ini, Kiselamat bisa bertahan, ya. Ya, karena mereka ini sangat khawatir sekali, ya, apabila sampai janggar, Supeng dan Pardi dihabisi. Ayo kameramen. Bagaimana? Lihat ke sana kameramen. Aki ingin memantau kameramen. Ayo kameramen. Kameramen cukup sampai di sini kameramen, ya. Aki ingin mencoba menembus hutan belantara ini yang secara kasat mata tidak bisa Aki lihat dengan mata telanjang, tapi Aki yakin ada sosok yang sangat luar biasa yang ingin coba-coba menyelamatkan janggar Supeng dan Pardi ini. Kameramen cukup di sini, ya. Aki coba tunggu di sini. Aki nanti akan masuk ke situ mudah-mudahan, ya kameramen. Setelah Aki masuk ke sana, kalau memang tidak terlihat lagi di kamera, mudah-mudahan Kiselamat cepat menyelamatkan diri dan pantau keberadaan janggar di situ. Karena tempat itu tadi sudah, walaupun Aki tinggalkan, sudah Aki pakai gaib. Tidak mungkin janggar itu bisa kemana-mana sebelum nanti Aki bawa ke Padepokan. Tapi Aki penasaran sekali dengan sosok yang memagari dengan kabut hitam di tempat ini, yang dari tadi menyerang kaki Kiselamat untuk menenggelamkan ke dalam tanah. Kameramen pantau, ya, dengan kamera Aki ingin memasuki tempat ini. Mudah-mudahan Aki selamat, ya. Kameramen kembali, ya, jangan jauh-jauh dari janggar, karena disitulah ada 1 meter persegi yang Aki pakai dengan kekuatan gaib, yang mudah-mudahan, ya, tidak akan bisa ditembus walaupun sesakti apa orang itu, ya. Ayo kameramen, ya. Aki akan memasuki tempat ini karena tempat ini begitu gelap.